Biarlah kebesaran-Mu mengatasi bumi ini Tuhan. Tinggikan diri-Mu Tuhan. Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan. Satu takaran yang baik yang akan kau terima, dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sekali lagi katakan, taburlah, taburlah, maka engkau kan menuai. Amin. Satu takaran yang baik yang akan kau terima, dipadatkan, digoncangkan, dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam riba.
berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Sekali lagi katakan berkaryalah di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan, benar Yesus, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah Tuhan, berkaryalah dengan kuasa. Jamahlah kami di sini, berkaryalah dengan kuasa. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, persilahkan, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Engkau Allah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Haleluya. Engkau yang dipuji, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala yang ada. Engkau segala-galanya.
Segala puji, syukur, hormat, keagungan, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Tuhan yang kami sembah, puji, tinggikan, agungkan. Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang agung dan maha besar, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama puji, sembah, muliakan Engkau di tempat ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, berfirman bagi kami. Katakan firman-Mu untuk kami diperbaiki lebih ada yang lebih baik. Dan segala kuasa-kuasa lain, kuasa iblis, setan, penghulu di udara yang berkeliling kemari, dan niat-niat orang jahat semua kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi untuk firman-Mu diberitakan dan tidak akan pernah tercuri kemuliaan-Mu. Terima kasih, Engkau ditinggikan, diagungkan. Dalam nama Yesus, kehadiran-Mu bagi kami. Haleluya. Orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Salam. Mohon maaf Ibu Bapak dan Saudara sekalian, ada tadi kekurangan sedikit. Oh ya, tidak dituliskan, mungkin tidak tertulis, tetapi diingat, itu salahnya. Bukan salahnya, ya. Ini ada istimewa, mungkin ini harus diberitahu. Ulang tahun buat Ibu Kekasih Meliani Halim. Tanggal 14 Mei dia tergabung dalam Persekutuan 5. Tepuk tangan sedikit, haleluya. Ibu Meliana enggak datang ya? Ada. Coba Ibu Meliana supaya dikenal orang. Agak ke depan sedikit, mungkin mereka enggak bisa lihat. Ini Meliana ini yang mana katanya nanti? Ya, biarlah kalian tengok ke belakang kah atau haleluya. Tuhan memberkati ya, dia saudara tanggal 5 Mei itu, 14 Mei ya, di Persekutuan Barigas 5. Makanya tadi orang Barigas 5 rupanya enggak melihat. Kok enggak diumumkan kami punya kawan? Makanya selalu teliti dan lihatlah segala pengumuman. Amin. Aminnya. Amin. Iya dong, masa kita tidak mengucap. Saya aja tadi untuk ulang tahun perkawinan 55. Doakan supaya bisa kita merayakannya. Supaya kamu juga nanti bisa merayakan ulang tahunmu ke 60, ke 70. Aminmu kayak malas gimana ini? Amin. Gembala sidangnya umur 80 lebih 90, kamu pun harus seperti itu. Karena vitamin gembala sidang itu akan mengalir kepada jemaatnya. Kalau yang sudah berkata itu amin. Haleluya Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita juga masih teringat yaitu ke dalam satu peristiwa yang luar biasa. Yang minggu yang lewat baru kita rayakan saudaraku sekalian. Yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah pertama kali kalender Indonesia mengatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus. Kalau dulu-dulu Isa Al-Masih, ternyata setelah diteliti, yaitu Isa Al-Masih berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi semakin dibetulkan, maka bangsa dan negara ini mengakui bahwa itu tidak sama, maka dibikinlah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, wafat Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena lama-kelamaan juga firman Tuhan itu semakin dibukakan rahasianya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita, haleluya. Ini terbukti saudara,
Dan saya mengajak saudara sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, tolong nanti kalau ada di Facebook saudara, yaitu Bapak Ketua BPH, Ketua GBI, dia ada menjelaskan saudaraku sekalian tentang akhir zaman sudah dekat betul dengan peperangan-peperangan yang terjadi saat ini. Dan dia bilang memang Armageddon akan segera mungkin, dan juga saudaraku sekalian bahwa mereka akan menguasai dunia. Tapi mereka dikeroyok dulu, tapi Tuhan Yesus akan menolong mereka dengan bencana-bencana lain kepada lawan-lawannya, sehingga memberikan kemenangan kepada yaitu Israel. Sesudah Israel menang akan dikeroyok lagi. Terjadilah Armageddon, dan di sanalah yaitu kerajaan 1000 tahun akan berlangsung. Dan juga saudaraku sekalian, nanti setelah 1000 tahun berlangsung, semua anak-anak Tuhan, yaitu saudaraku sekalian akan bersuka cita, tetapi tetap ada penginjilan. Karena itu belum masuk kerajaan sorga. Nanti tolong itu ya, supaya kita jangan sia-sia dong, ya. Supaya kita tahu, supaya kita jangan mengutuk-ngutuk yang lain. Haleluya. Tuhan memberkati. Firman Tuhan buat kita saudaraku hari ini, ya, tadinya mau dikhotbahkan oleh pendeta Kennedy Peru, tapi saya bilang jangan, saya akan khotbah itu. Ambil khotbah yang lain, ku bilang. Sebab saya sudah duga-duga pasti dia nanti akan itu diambilnya. Tahu-tahu saya sudah persiapkan ini. Kau pindah, kau cari dari Yohanes, ku bilang. Oke, Tuhan memberkati. Ini penting. Saudaraku sekalian, Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai nanti pada ayat terakhirnya, saudaraku sekalian. Ya, kalau sudah didapati, kita baca bersama supaya kita ada kesempatan membaca firman Tuhan. Karena saudara tidak bawa Alkitab mungkin sebahagian dan tidak bisa membaca. Inilah sebenarnya IT ini mengurangi kita membaca, tetapi sudahlah, tidak apa-apa supaya kita banyak menyimak. Sekarang Alkitab tidak begitu gencar lagi lakunya karena ada HP ini. Haleluya. Tapi bagus juga kok. Tuhan memberkati. Mari kita baca saudara firman Tuhan ayat 8 saja sampai nanti habis, yaitu saudaraku ayat 8 dan selanjutnya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus dikala dia sebentar akan naik ke sorga. Ada beberapa hal saudaraku sekalian pernyataan dia. Ada beberapa hal saudaraku sekalian yang dia katakan kepada murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia waktu dia mau naik. Karena dia mengumumkan supaya kita berkumpul di Galilea. Dan nanti dari sana dia akan naik saudaraku sekalian. Tapi dia tidak lupa menyampaikan berapa statement-statementnya atau saudaraku beberapa janji dan tugas-tugas orang-orang yang percaya kepada dia. Dikala kita sudah membaca firman Tuhan ini, mau saya beritahukan kepada kita saudara bahwa Tuhan itu ada janji. Merupakan satu tema daripada firman Tuhan hari ini, yaitu janji dan perintah Tuhan bagi orang yang percaya. Janji dan perintah Tuhan bagi orang-orang percaya ketika ia mau naik dalam kerajaan sorga. Tahukah saudara perintah pertama ataupun saudaraku sekalian pernyataan Tuhan Yesus pertama ialah jangan ragu-ragu dan jangan takut.
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya, jangan pernah ragu-ragu. Sampai sepanjang hidupmu atau sepanjang akhir zaman yang akan datang, saudara. Bawa kepada nama Yesus Kristus adalah segala kuasa di sorga dan di bumi. Minta airnya dulu, Pak. Jadi saya bilang, kalau kita tunggu-tunggu sehat 200%, kita baru melayani, itu namanya tidak ada itu. Tidak ada pengorbanan, saya bilang. Sehat tidak sehat, tapi tetap sehat, tetap memberitakan firman Tuhan. Sehat kok, enggak apa-apa. Hanya batuknya enggak habis-habis. Ibu bapak dan saudara sekalian, ketika dia mau naik ke sorga, ketika sekejap dia akan naik ke sorga, tapi dia tidak lupa untuk memberitahukan, memberikan satu statement atau janji saudaraku sekalian kepada murid-muridnya. Berarti saudara harus tahu bahwa hati Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya, sangat mengasihi orang-orang percaya, dan dia tidak mau orang percaya akan mati binasa. Dia tidak mau bahwa kita akan mati binasa dan tidak berguna lagi dalam hidup ini. Makanya dia memberikan kesempatan saudaraku sekalian. Bahagian yang kedua, saudara, ada beberapa sesungguhnya. Yaitu dia mengatakan tentang engkau harus menerima Roh Kudus dan hidupmu akan dipenuhi Roh Kudus. Dan di sana engkau akan menerima kuasa dan kekuatan. Bahagian yang lainnya saudaraku sekalian, dia juga menyampaikan supaya engkau pergi bersaksi apabila Roh Kudus itu sudah turun atas engkau. Malah dia pilih-pilih saudara ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Tuhan juga memberikan pengajaran adalah pengajaran yang terperinci dan yang harus dapat kita lakukan. Itulah hebatnya Yesus, saudara. Dia datang sebagai guru dan Tuhan kita. Dan bagian lainnya, saudaraku sekalian, dia juga berjanji bahwa dia akan datang kembali. Itulah saudara yang perlu kita lihat hari ini. Bahwa Tuhan itu saudara berjanji dan memerintahkan dan memberikan kuasa bagi kita orang-orang percaya. Yang harus kita lakukan semasa hidup kita ini. Yang kita percaya bahwa kita adalah murid Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dan percaya kepada Dia. Bahagian yang pertama saudaraku sekalian, dia mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atas kamu. Sesungguhnya sudah berkali-kali Yesus mengatakan ini saudaraku sekalian. Dikala dia berkhotbah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia menyampaikan waktu Pondok Daun. Saudaraku sekalian, di mana orang Farisi banyak di sana. Dan dia mengatakan juga saudaraku sekalian, yang dituliskan Yohanes, yaitu 7 ayat 38 kalau saya nggak salah ya. Iya. Dikatakan dari hatinya, dari orang-orang percaya akan memancar aliran-aliran air hidup apabila Roh Kudus itu telah turun atas mereka. Tuhan sudah canangkan sebelum kejadian. Tuhan sudah beritahukan sebelum kejadian saudaraku sekalian. Tuhan sudah menyampaikan bahwa hidupnya orang percaya adalah menjadi aliran-aliran air hidup apabila Roh itu telah turun kepada mereka. Makanya kepada saudara dan kepada saya sudah lama dicanangkan oleh Tuhan
bahwa orang-orang percaya adalah menjadi aliran-aliran air hidup ataupun firman yang hidup, pasti kita hidup di dalamnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Tuhan sudah cadangkan itu saudara, bahwa kita semua harus memberikan orang yang haus, karena kita adalah sumber air hidup, yaitu firman yang hidup. Amin. 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 Ya. Firman yang hidup berarti perjalanan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara adalah menjadi firman yang hidup. Di sana engkau akan menyatakan firman yang hidup ialah saudara, Injil Kristus. Pengajaran-pengajaran daripada Yesus itu sendiri. Maka apabila kau pengusaha, apabila engkau bekerja, engkau harus menjadi air yang hidup bagi orang yang lain. Amin. Dari dalam dirinya akan memancar. Berarti pertindakan, kelakuan, perbuatan kita akan memancar adalah menjadi di dalamnya firman yang hidup. Tidak ada kesombongan, keangkuhan. Tetap yaitu berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah katakan itu. Yohanes 7:38 dan 39 itu sudah dia katakan. Tuhan sudah persiapkan. Dan saudaraku sekalian, juga kita tadi mendengar firman Tuhan. Yohanes 14 juga sudah mengatakan, bila Roh Kudus itu akan datang dan kuasa turun atas engkau, maka pekerjaan-pekerjaan yang oleh Roh Kudus itu akan lebih besar daripada apa yang dikerjakan Tuhan, katanya saudara. Makanya kita harus meminta kepada Yesus supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, yang lain akan mental. Roh-roh dunia akan ketakutan. Tidak ada lagi takut untuk guna-guna. Wah, nanti aku diguna-gunain. Tidak ada. Iblis akan hancur dan pergi, saudara. Kemarin saya melayani seorang ibu di sini. Udah 2 kali. Apa penyakit ibu ini? Dibawa anaknya 4 orang. Pak, sebentar-sebentar kalau udah kumat. Tidak bisa, sebentar-sebentar. Berulang kali sakit pulang, berulang kali pulang. Sebentar sembuh, enggak lagi. Sebentar sembuh, enggak lagi. Oh, saya bilang. Begitu ya? Iya. Jadi kami harus siapkan oksigen. Karena sebentar waktu jalan dia sudah menggigil. Oh, sesak napas. Oh, begitu ya. Iya. Pak, tolong. Saya sudah membaca Alkitab. Saya berdoa pagi, berdoa terus. Tapi datang-datang juga. Tentu saya kan sebagai hamba Tuhan. Jangan dia mendahului saya, kupikir. Ibu, suka berdukun ya. Oh iya, saya dendam karena dibunuh suami saya. Akhirnya saya pergi ke dukun untuk dia supaya dia mati. Tapi yang menderita kan ibu. Sudah itu bagaimana? Mati suami saya sama anak saya satu, dibunuh mereka. Tetangga itu juga. Kenapa? Merebut emas yang kami ambil dari hutan sana. Bagaimana waktu ibu rupanya mengambil emas itu? Begitu keluar katanya. Ini jangan dicontoh sama Gibson. Ya. Pak, saya mimpi.
Ini hubungan kuasa ya, supaya kalian tahu ya, dengan kuasa Tuhan Yesus ini. Supaya kamu kira jangan ngaur ini Bapak ini gitu. Saya mimpi waktu kami dengan suami saya pergi ke hutan di sana. Mimpilah saya pada malam hari. Dia sempat 2 kali katanya datang. Dia pakai kopiah, tapi wajah kera. Kera ini pun ngomong sama dia, saya penghuni di sini, semua harta di sini adalah milikku. Untuk engkau kuberikan masih itu banyak-banyak, sembahlah saya, bikin makanan. Permintaannya ada makanan. Akhirnya dia bawa makanan itu, kera, makanlah. Kurang lagi. Kera, makanlah. Memang saudara emasnya berbual datang. Kaya mereka saudara sekalian. Tetapi iblis saya bilang tidak bisa. Iblis pasti meminta tumbalnya. Tidak ada makan pre. Sedangkan kita juga dikasih SK. Sebagai pegawai kita harus melakukan apa yang ditugaskan bagi kita. Dia minta makan Pak. Tolong lagi berikanlah. Diberikan. Saudaraku sekalian, emasnya datang banyak. Tetapi datanglah tetangganya katanya, dibunuhlah suaminya itu dan anaknya, diambillah emasnya itu semua. Iblis bagi orang yang tidak percaya pasti minta tumbal. Tapi bagi orang-orang barigas yang sudah ikut Tuhan, iblis tidak ada haknya lagi untuk menjamah kita. Tepuk tanganlah dulu buat Tuhan. Haleluya. Oke. Saya bilang, terus berlutut dia di hadapan saya, saudara, orang tua. Aduh. Terus datang ke benak saya, jangan curi kemuliaan Tuhan. Aku berlutut di hadapan Pak Sinaga, enggak bisa. Jangan, duduk. Kenapa ibu berlutut? Karena Bapak baik. Enggak. Yang baik itu adalah hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Berdiri, ku bilang, lutut itu, duduk di situ. Jangan Bu, jangan. Wah, sembah pula dia. Penyakitmu disembuhkan. Datang juga iblisnya loh. Sok pula iblis ini mau menjamah saya. Rrrr, katanya di badan saya. Rrrr. Oh, iblis jangan coba-coba lagi. Saya sudah dibungkus dalam darah Kristus. Saya berdoa, saya thanking, akhirnya dia pergi. Duduk-duduk di sini lama. Tidak ada lagi cari oksigen. Sampai malam saya telepon, apakah ibu itu masih mencari oksigen? Tidak ada lagi Pak, sudah enak tidur, enak makan. Makanya dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Dalam nama Yesus ada kuasa. Katakan dalam nama Yesus ada kuasa. Tidak perlu kamu takut guna-guna dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, saudara, kehidupan manusia itu adalah memang lemah. Lemah. Akhirnya saudara seperti itu, anak-anaknya minta dilayani semua. Makanya habis-habisanlah mereka. Dari mana tahu saya bilang? Ada yang bersaksi. Pak Galang juga dan Pak Gembala pernah mendoakan bahwa anaknya tidak mau tidur karena nangis-nangis terus. Jadi saya bilang setelah kami pergi ke Barigas, anak saya tidak pernah nangis lagi. Makanya dia ceritakan, bersaksi. Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah.
kekuatan tanpa pertolongan Tuhan yang akan diberikan kepada dia. Kita tahu di Kalimantan Tengah, saudara, walaupun kita masuk gereja tapi lemah, masih mau meminta pertolongan kepada yang lain yang tidak kelihatan roh-roh dunia ini. Itulah sebabnya Yesus berkata di Yohanes 14 itu, saudaraku sekalian, Aku akan memberikan roh kepadamu, roh kebenaran, supaya engkau diberikan kuasa, supaya iblis tidak ada lagi haknya untuk mengganggu engkau dan bergentayangan di dalam rumahmu. Aku akan memberikan roh kepadamu, roh kebenaran, roh penghiburan, roh yang mempunyai kuasa. Juga Yesus, roh tidak bisa dilihat. Roh tidak punya jasad. Tapi roh mendengar, roh memperhatikan, roh ada tindakan, roh bisa perbuatan, tapi mata kita tidak dapat melihat dia karena dia adalah roh. Amin. Jangan kamu mengira bahwa roh itu akan berdiri di depanmu gitu. Roh itu, saudaraku, adalah tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan kehadirannya. Yesus berkata, ya, aku akan berikan roh kepadamu. Apabila roh itu datang kepadamu, maka engkau memiliki kuasa. Dan pekerjaanmu, dalam artinya melayani Tuhan, saudara, pekerjaanmu akan lebih besar daripada pekerjaan yang diperbuat dia. Makanya, saudara akan lebih besar pekerjaanmu. Dan umurmu pasti panjang bersama dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kalau tidak, ngapainlah kita kumpul-kumpul, saudara? Kita kasih kolektif kita, kasih kisah uang saya. Kalau tidak ada pengharapan kita dan iman percaya kita, ngapain? Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Tetapi apabila kita datang kepada Tuhan, kelemahan itu akan diberikan kekuatan kepada kita untuk melawan dengan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka dia katakan, aku akan memberikan Roh Kudus, roh penghibur, roh kekuatan, roh kuasa. Jadi bukan main-main, saudara, menjadi orang Kristen itu. Berarti pasti dijagai oleh Tuhan dengan kuasanya. Amin. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, dan muridnya. Dia berkata, saudara, ketika dia mau naik, kamu akan diberikan kuasa apabila kau sudah menerima Roh Kudus itu. Makanya saudara harus terima Roh Kudus itu. Supaya kita diberi kuasa melawan tipu muslihat iblis yang sedang bergentayangan. Dan nanti saudara satu ketika apabila kamu membaca, agama akan satu semua. Semua bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Disitulah akan datang semua nanti saudara yang iri dan sebagainya akan mengepung. Apabila pembinasa itu sudah ada di bait Allah. Tuh, mereka sudah mau ingin bangun itu. Tapi saudara, orang-orang percaya tidak perlu takut. Karena Tuhan akan mengirimkan dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Supaya kita berkekuatan dan punya kuasa. Amin. Kalau gitu kita harus terima Roh Kudus dong. Haleluya. Tuhan kirimkan Roh Kudus kepadaku.
Nanti kita mungkin nanti oleh Bapak Pendeta Daniel Sinaga akan bikin satu hari kita. Karena hari Minggu adalah keturunan Roh Kudus dan tentu kita saudara itu berbakti. Atau hari Seninnya hari apa nanti kita berdoa supaya yang belum turun Roh Kudus dalam hidupnya akan turun Roh Kudus. Orang yang sudah turun Roh Kudus wajahnya berseri-seri. Sehat walafiat. Amin. Amin. Ya kalau batuk-batuk itu Pak Gibson janganlah, itu bukan sakit, itu bukan kurang sehat, batuknya aja itu. Yang kurang sehat itu gitu-gitu. Iya. Kita harus, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Sukacita, damai, sejahtera, kuasa saudara mengalahkan musuh. Berbicara di depan banyak orang dengan penuh hikmat. Sudah hidup kita saudara beribawa ataupun berdampak bagi orang lain. Tuh. Makanya kita harus menerima Roh Kudus. Kan firman Tuhan katakan di di Matius sampai di Lukas dibilang, tidak mungkin kalau anak meminta roti, ibunya akan kasih batu. Ikan ya, batu. Apabila anaknya minta ikan, tidak mungkin dia cari ular dulu. Kasih anaknya, enggak. Bapa pasti memberikan apa yang diminta dan dirindukan oleh anak-anaknya. Roh Kudus sendiri pun akan Tuhan berikan apabila kita minta. Amin. Tuh. Hebat kan Tuhan kita itu? Tuhan tidak suruh kita bermusuhan, tapi damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita apabila Roh Kudus itu sudah turun atas kita. Yohanes 7 mengatakan ayat 38. Dia sudah kobarkan kepada orang-orang Farisi waktu pondok Daud. Nanti orang-orang percaya adalah menjadi aliran-aliran air hidup. Apabila roh itu sudah datang. Tadi pagi kita mendengarkan saudara, lebih baiklah aku pergi, lebih bagus bagi engkau. Supaya roh itu turun atas engkau. Selama Tuhan masih ada saudara, kuasa Tuhan yang digunakan mereka. Tetapi lebih baiklah aku pergi supaya Roh Kudus hadir kepada engkau. Dan memberikan kuasa kepadamu. Makanya kita tidak perlu takut karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Aku tidak takut, 1, 2, 3. Ngapain takut? Bahkan kita diberkati pasti. Seperti yang dibilang oleh seorang Andreas. Walaupun dunia resesi apa? Biarpun dunia resesi, tapi anak-anak gereja Betel Indonesia Barigas adakan resepsi. Resepsi terus, makan. Sampai orang bilang gereja Betel Barigas itu makan-makan, iyalah. Masa enggak makan, diberkati Tuhan. Iya, rapat makan, ini makan. Nanti kita berdoa supaya kopi disiapkan di situ. Banyak orang pagi belum minum kopi, bikin kopi di situ. Masa kita payah bertamu? Bikin teh. Kalau perlu ikuti Prabowo, minum susu. Apa salahnya dibikin di situ kan? Anak-anak minum. Kalau kita diberkati jangan pelit dong. Kan kamu sudah dengar kemarin, Petrus itu, waktu dia mendapat diberikan Tuhan,
135 ikan apa 135 mungkin. Dipanggilnya Zebedeus, kawan, saya dapat ini, nggak buat, sudah hampir robek jalan saya, berkat banyak, mari. Saudara, berarti Petrus suka membagi. Masa dipanggilnya orang nggak dibagi? Amin. Kita pikir di situ kalau diberkati. Uang pensiun bapak masih ada kok. Bilang, jangan kamu kira, sinilah perpuluhan kami lagi bung. Perpuluhanmu berapa sih? Kita bikin situ minum kopi. Sehingga anak-anak cepatlah kita ke gereja mah, cepatlah kita mah. Biar kita minum susu seperti Prabowo. Amin. Tapi belum dirapatkan ini. Nanti minta dulu persetujuan Pak Galang. Haleluya. Enggak, saya pikir gitu loh. Kalau perlu kita kasih makan loh. Kalau Tuhan memberkati kita, ada pengusaha-pengusaha besar kita, apa salahnya? Di India 400.000 dikasih makan. Tapi mereka semua orang-orang kaya itu kata, bukan gembalanya. Gembalanya berapa lah, ya kan? Pensiunnya. Tapi kalian lah, jangan pelit-pelit. Kasih minum orang. Kalau kau bertamu juga gimana? Kamu juga memiliki gereja itu persekutuan apa namanya? Udah kita kumpulin. Minum kopi, campur gula merah. Kalau perlu bilang sama Mama Siola, siapkan minggu itu apa namanya? Kuenya. Jadi dia udah kita minum kopi di Bariga saja, gitu dong. Mau apa sih hidup ini? Segudang pun uangmu, engkau akan tinggalkan juga. Si Rockefeller itu raja minyak sedunia, mati juga. Anaknya kena ganja juga, mati juga. Akhirnya pergi ke negara semua itu. Makanya jangan sia-siakan kalau Tuhan memberkati engkau. Kasih kawanmu minum dan makan roti. Amin, amin. Ya. Nanti pasti kita semakin diberkati. Amin. Roh Kudus turun atas kamu. Maka engkau akan menerima kuasa. Kuasa saudara dalam nama Yesus sangat ditakuti oleh iblis. Iya, iblis tapi gemetar. Tidak perlu lagi kita takut. Aduh, aku miskin nanti. Enggak. Kuasa berkat juga akan Tuhan berikan. Jangan kamu kira dari manalah nanti masuknya ya. Dari manalah. Enggak, Tuhan banyak cara untuk kepada seseorang itu. Untuk diberkati. Pokoknya datanglah kepada Yesus dan percayalah kepada Yesus. Dan terimalah Roh Kudus. Maka engkau akan mendapat kuasa. Amin. Orang yang diberikan Roh Kudus itu kuasa wajahnya berseri-seri. Bukan pepaya bengkok, bukan muka asam, tapi seperti jeruk manis yang dicari orang. Apalagi di rumah. Kalau istrinya itu sudah dipenuhi Roh Kudus, wajahnya itu makin cantik. Tidak usahlah tempel-tempel ke sini, harus ke Singapura. Saya melihat istri saya makin tua, kami makin cantik ini orang ini kupikir. Iya. Kumandikan dia, kubawa dia ke kamar mandi, kumandikan dia. Mama pakai enggak? Saya bikinkah hitam-hitam? Tidak usah Pak, biar kelihatan dulu uban saya, kata dia. Waktu dia tidur gitu, cantik kali orang ini. Pantaslah Tuhan berikan kepada saya karena saya juga ganteng juga. Haleluya. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah turun atas kita. Tidak kekurangan. Dahulu waktu saya masih evangelis, masih masuk, yaitu saudara mula-mula menjadi Kristen yang baik. Muram, kekurangan. Gaji besar tapi tetap kekurangan.
Tapi setelah melayani Tuhan, walaupun gaji kecil sudah pensiun, tetapi tetap wajah berseri-seri. Karena berkat berdatangan daripada anak-anak Tuhan. Iri, amin. Amin. Tetapi kalau Roh Kudus itu, kata Yesus sebelum dia naik, dia sudah bertemu dengan murid-muridnya waktu mereka makan. Dan dia ulangi lagi, saudaraku sekalian, kalau lebih baik aku pergi dan Roh Kudus akan turun memberikan kuasa kepadamu. Kuasa itu adalah kuasa melayani. Amin. Kuasa dan sebagainya akan Tuhan berikan kepada kita. Membungkus diri kita. Katanya kuasa itu terutama kalau sudah datang kuasa itu kepadamu, dia katakan saudara bagian kedua ialah engkau harus pergi bersaksi. Makanya bersaksi saudara, amin. Itu ibu itu dengar sini karena ada kesaksian dari ibu satu lagi. Apa kamu tidak takut? Aku bilang, nanti gerejamu dia halang-halang. Enggak. Masa takut, ibu saya pingsan-pingsan terus kok. Saya cek kemarin pagi dan kemarin siang. Gimana? Masih ada? Enggak Pak, sudah enak makan. Udah sesak napas lagi? Enggak. Makanya iblis loh bikin kita penyakitan. Apabila kita tidak kuat di dalam Tuhan dan Roh Kudus tidak kita andalkan, maka kita terimalah Roh Kudus dan bersaksilah. Amin. Tuhan membikin pilah-pilah. Jangan sembrono. Jangan bawa kemainanmu sendiri, pikiranmu sendiri. Tuhan memberikan kepada kita saudara, pertama-tama apabila Roh Kudus sudah turun kepada kamu, kamu bersaksi di Yerusalem. Loh, masa kita Pak pergi ke Yerusalem? Firman Tuhan ini saudara mempunyai pengertian. Yerusalem ialah tempat keluarga kita. Yerusalem adalah tempat di mana kita bermukim. Tapi yang pertama adalah Yerusalem kita, rumah tangga dan keluarga kita. Makanya sejak dulu saya sudah bilang, keluargamu dulu layani dong. Anak-anakmu dilayani dong. Nanti orang, kalau kau bersaksi apa kata orang? Ah, anakmu aja enggak beres kau katanya. Ada dulu, saya tidak usah sebut namanya. Ditinggalkan anaknya, ditinggalkan ini, ditinggalkan pergi bersaksi. Tapi hasil kesaksiannya pun satu enggak kelihatan. Anaknya main-main lah. Tidak bersaksi dulu kepada anak-anaknya, tidak membawa dulu kepada Tuhan anak-anaknya. Anaknya pun ngelantur ke sana, ngelantur ke sini, melahirkan di WC. Malam-malam saya ditelepon, saya pun harus berdoa ke sana. Coba. Yerusalemmu dulu. Jangan pongah-pongah kita pergi ke tempat lain. Yerusalem dulu. Kenapa kau takut? Saudara, saya menjadi hamba Tuhan, Yerusalem saya dulu. Ibu, saudara, waktu anak-anak ini ibu. Duduk. Berdoa dulu baru sekolah. Duduk. Tidak boleh mencuri, tidak boleh nakal, tidak boleh kelais. Duduk, harus hormat kepada abangnya, harus sayang kepada adiknya. Itu dulu Yerusalemnya. Kalau kita doa sandar-sandar dia di dinding, hei, duduk baik-baik. Pura-pura kau sandar-sandar tahu tutup mata kau nanti. Yerusalem dulu. Amin.
Amin. Kalau dia mah ini sudah terlambat, biar terlambat. Asal jangan terlambat ke surga. Ini orangnya ini ada. Tanya anak-anak saya deh, enggak percaya kamu. Anak-anak ini kalau macam-macam diikat tangannya dengan apa itu? Apa namanya? Sapu tangan. Kami di apa skors mama. Tunggu saya pulang dari kantor dulu baru dibuka. Buka mah, jangan begitu dong, saya bilang. Kamu jangan gitu dong. Harus Yerusalem dulu. Kapan Bapak ini datang, kata mereka. Saya juga kalau main-main juga. Saya kan bekas, apa namanya? Bukan itu. Apa itu OPD itu apa namanya? Satpam. Yang hansi dulu. Kan pakai tentara itu. Buka, pak, jangan melawan sama mama, pak. Tahu-tahu sebenarnya di dalam hati itu, kasihan anak ini ya, diskors mamanya gitu. Yerusalem dulu. Makanya saya berdoa untuk Yerusalem kami di rumah. Jadikanlah anak-anakku semua menjadi hamba-Mu. Saya pergi ke apa namanya? Ke Batu Malang. Saya kan dilayani Batu Malang, E3. Dan saya juga kuliah di situ, saudara. Siapa yang datang hari ini mau menyerahkan anaknya yang pertama kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan dengan tulus hati. Pak Octavianus berkata, "Mah, kita berdiri, kita serahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan." Si Andes, berdiri kami saudara. Duduklah. Siapa mau serahkan semua anaknya jadi hamba Tuhan? Naik ke atas bangku. Maksudnya betul-betul enggak hatinya ini? Kami naik ke atas bangku. Semua anaknya. Enggak ada pikir, lebih baiklah. Semua jadi pendeta itu, enggak perlu kaya-kaya raya, kayak pengusaha. Tapi dia sudah pengusaha, sudah nikmati uangnya, pergi ke luar negeri kemana-mana. Tapi harus dia melayani. Kami berdiri. Yerusalemku dulu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Buka katanya kasih apamu, persembahanmu, janjimu kepada Tuhan. Tuhan akan mengingat apa yang kau minta itu. Kami buka cincin yang pakai nama itu loh. Bukan lama cincin, tidak ada uang kita. Ada uang tapi nampaknya agak kecil. Buka, bungkus, masukkan. Lama-lama nunggu kapan anak-anak ini semua jadi pendeta. Sudah masuk pendeta semua sama perempuan itu, tapi ada anak satu yang sempat menikmati uangnya itu. Ya kan? Ke luar negeri, kemana-mana, nikmatilah. Sudahlah. Kalau ditanya saya pergi ke Jakarta, bagaimana gerejanya kalian Pak? Waduh, tunggu kau waktunya. Sekarang apa? Meringkuk dia, harus melayani kan? Iya, tidak ada uang Pak. Tahan kau di situ. Sudah Tuhan kasih dulu banyak uang sama kamu. Kan dibikin membangun gereja. Iya betul, berapalah yang bangun gereja. Tapi engkau apa ke sana sini itu berapa banyak itu uang kau? Ke Hong Kong lah, ke Thailand lah. Itu orang tuanya gak diajar loh. Yerusalem dulu. Diberkati Yerusalem dulu. Amin. Yerusalem yang kedua adalah kotamu. Keluarga-keluargamu. Saudara saya terpaan nih. Ini saudara, aduh Yerusalem. Aduh kampung kami, kampung bapakku di Pulau Samosir. Anak-anak kita pergi ke situ dong. Mereka bertanya kan, mereka bukan seperti kita. Kenapa sampai mau kalian datang ke sini? Menyampaikan firman Tuhan. Tuhan bilang Yerusalemmu jangan kau tinggalkan.
Bapakku kan lahir di sini, kubilang. Wah, mereka bersemarak, saudara. Ya kita potong kerbau, kenapa rupanya? Berapa ada satu kerbau? Kalau orang kampung itu dikasih makan, dikasih kerbau, dipotong situ. Apa yang kita khotbahkan betul terjadi. Saya undang lagi menantu saya yang dari Filipina. Kita pergi dulu ke kampung halaman saya, ke Yerusalem kami. Wah, ada yang mau mati di situ, bangkit. Makanya kalau Roh Kudus turun atas kamu, Yerusalemmu dululah, manis keluarga. Amin. Doakan. Tumpang tangan. Sudah itu kotamu. Makanya kita berdoa setiap pagi, hari Sabtu itu, Tuhan berkatilah Palangkaraya, berkatilah Kalimantan Tengah, berkatilah Kalimantan Tuhan, supaya mereka itu mendengar berita baik tentang Yesus Kristus, yaitu pertobatan dan pengampunan dosa. Tuhan itu baik, katanya saudaraku, apabila engkau datang 7 kali kamu berdosa satu hari itu, 7 kali kau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Tetapi kepada kita dikatakan supaya Roh Kudus itu engkau berkuasa dan engkau punya kuasa. Maka terima Roh Kudus, karena dia akan bersama-sama dengan kuasa. Saudara, jangan angkat enteng gini-gini ya. Saya di sini orang mati juga, nanti tanya Pak Benung, Ibu Benung. Ketua Bapeda di sini dulu. Mati. Saya diundang karena dia persekutuan kita. Pak, Bu Benung sudah menghembuskan napas. Hah? Masa iya? Ini kan Pak pelayanan Bapak. Iya kah? Kami pergi sama istri. Mobilnya dulu saudara, mobil krek-krok. Di sini belum ada mobil tahun 92. Hanya gubernur sama kehutanan yang punya mobil saya tahu dulu. Saya pergi ke situ. Di jalan Tuhan, bagaimana pelayanan ini. Saya sampai di situ, dukun sudah berbisik-bisik kiri kanan. Dokter Heri waktu itu saudara bilang, tidak ada guna. Napasnya enggak ada lagi. Ini lihat komputernya sudah lurus. Tidak ada guna Pak. Pak, dokter, izinkan dulu saya berdoa. Bagaimana berdoa? Sudah meninggal Pak. Sebentar lagi mau dibawa ke apa? Ke tempat apa namanya itu? Tempat mayat itu loh. Tidak Pak, izinkan dulu, bolehkah? Boleh, silakan Pak Sinaga, silakan. Saya berdoa, Pak, Mah pegang kakinya. Saya akan urapi kepalanya. Tuhan Yesus, bagaimana pelayanan ini nanti? Orang bilang katanya ada mujizat. Orang mati bisa dihidupkan, dibangkitkan. Bagaimana? Orang banyak loh di situ. Kata dukun itu, apa sih dukun apa itu katanya. Jangan diolesin minyak. Aku bilang, enggak boleh. Saudara, saya berdoa. Kami berdoa, kami tunggu dulu. Ma, tidak bangkit-bangkit. Sekali lagi Pak Dokter, bisakah? Bisa, udahlah. Pak Benung, kasih tahulah sama keluargamu semua. Dia sudah meninggal kok. Sudah berapa jam? Saudara tahu? Saya doakan lagi. Bangkit, saya bilang. Bangkit, tidak bangkit-bangkit. Saya pulang saudara. Sepanjang jalan saya menangis dengan istri. Tidak usahlah aku melayani Tuhan kalau begininya. Sambil bawa mobil. Kretek mobil ini. Yang L300 dulu yang rusak-rusak. Kan jalan-jalan belum ada waktu itu, bagus. Tuhan, kok dikembalikanlah napasnya atau rohnya, apalah salahnya? Aku bilang.
Saudara, kami tidur setelah berdoa. Datanglah telepon. Pak Pendeta, Pak Pendeta, kenapa? Ibu sudah duduk, sudah kembali hidup. Datanglah ke sini, lihatlah. Saya bilang besok aja asal sudah duduk. Ini Bu ini loh, ketua ini kesehatan juga. Ibu Benung ini. Waktu dia bangkit, cerita anaknya, Mama tadi sudah sempat nggak bernapas, sudah pingsan, mati. Beberapa jauhnya, ini datang loh kira-kira jam 12 lewat. Tahu kan berdiri, harusnya kan sudah membeku darahnya. Kenapa kau tidak undang Pak Sinaga? Sudah dia pulang tadi, Mak. Iya kah? Iya. Saudara, waktu dia bangkit, mau duduk, semua lari. Yang menjaga di situ. Hehehe, hantuen. Makanya waktu Yesus di laut, saudara, mereka menganggap dia hantu. Petrus kan gitu. Aku bukan hantu, katanya, dikiranya hantu. Makanya mujizat dengan Roh Kudus sangat berkuasa. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Oh luar biasa saudara, saya pun pergi ke situ. Yang mati kan tidak tahu dia mati. Katanya aku mati semalam Pak. Oh ya enggak, Tuhan Yesus kembalikan. Gimana ceritanya? Saya katanya duduk di satu gedung. Di mana di gedung itu ada haleluya. Haleluya, anak domba Allah. Wah katanya. Tuh. Tapi dia ketok-ketok pintu tidak dibuka. Buka, aku juga mau ikut kebaktian. Juga buka, tidak dibuka. Dia di situ termenung di muka pintu. Kenapa aku enggak diterima? Baru datanglah orang mendengar suaranya. Apakah malaikat Tuhan atau siapa? Hei, kau pulang dulu. Belum waktunya kau di sini. Namamu belum tercatat. Pulang kau dulu ke bumi. Akhirnya dia pun, saudara, wah, gitu. Disitulah kebangkitannya. Makanya doa orang percaya dan orang percaya sangat dahsyat, besar kuasanya. Apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka dia akan diikuti dengan kuasa. Pekerjaanmu akan diberikan pekerjaan yang lebih besar. Percayakah saudara sebentar lagi akan bertobat ini? Kalimantan Tengah sudah cari-carian, sekarang udah bosan. Yang berdukun-dukun. Bosan membawa kehidupannya sendiri. Bosan. Akhirnya dia akan mencari Tuhan. Dan datang bersama-sama dengan kita. Tuhan sudah tunjukkan sama saya sudah bilang kalian kan. Tuhan pertunjukkan kepada saya ladang yang menguning. Dan saya minta di situ belum ada gudang-gudangnya. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan biarlah kami ikut untuk menuai itu. Karena kita punya misi dan punya visi untuk pelayanan ini. Adalah penuaian yang besar dan pelipat. Haleluya. Amin. Terimalah Roh Kudus. Amin. Sudah terima Roh Kudus, pertama kamu harus bersaksi. Yaitu ke Yerusalemmu dulu. Bapak-bapak, bersaksi kepada keluargamu dulu. Kepada istri terlebih, amin. Kita udah dengar firman Tuhan tadi, maka kita meminta Roh Kudus. Apa salahnya? Masa malu kita cium istri kita?
Istri orang lain lah kita malu menciumnya kan. Kalau istri kita, kan sudah kasih tahu kalian. Kalau kami habis berdoa dengan ibu, terus dipeluknya saya, aku peluk dia. Hanya kadang-kala kalau dekat dengan bibirnya, bau, gosok gigi dulu. Biasa itu kan. Makanya bapak-bapak, kalau kau berdoa pagi, cium istrimu. Jangan kamu kira istri hanya menyenangkan dirimu. Tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Tiru Pak Galang. Walaupun istrinya orang Jawa, piye mas. Tapi dia bilang panalu mah. Yerusalem dulu, amin. Yerusalem dulu. Bagus katanya saudara bagian kedua ke Judea. Iya, Yerusalem dan seluruh Judea. Yerusalem dulu baru ini di pinggir keluarga kita baru. Baru apa kabar Bu? Apa kabar Mbak? Ya, begitulah. Kok nampaknya Ibu makin hari makin muda. Karena doa dan Roh Kudus Pak. Suami ibu baik-baik ya? Oh iya baik, karena kami sudah mengikuti Yesus Kristus dan Roh Kudus turun atas kami. Kenapa malu kita bilangnya? Makin hari kau Mbak Nesa makin muda kau nampaknya ya. Dulu kau bangkrut mukamu. Tapi setelah kau melayani Roh Kudus turun. Kayak makin cinta lah si Ringo-Ringo ya dak? Makin putih dia ya dak? Masa tidak ada? Ada dong, pasti ada. Rencana Tuhan kalau kita sudah dipanggilnya dan bertobat. Baru kita pergi keluar. Apa kabar Bu Rintani? Bagus. Coba kau berdoa dulu. Kami berdoa dalam nama Yesus, kayak patahkan, hancurkan kuasanya. Oh, kamu bariges ya? Ya pasti tahu. Sudah itu ke Judea baru. Haleluya. Kalau kita wajah kita sudah cerah, kita bersaksi kepada orang lain. Tapi kalau kau bersaksi ruwet keluargamu bagaimana pula? Miskin kamu. Bersaksi ke rumah orang, nunggu-nunggu amplop. Mudah-mudahan dikasih amplopnya. Jangan. Wajah cerah dan diberkati Tuhan. Amin. Karena ada kuasa. Kuasa tidak akan kelaparan. Amin. Makanya kalau kau dipakai Tuhan dalam pekerjaanmu, biarlah pekerjaanmu itu memberkati engkau. Ya sebentar lagi Pak Galang. Haleluya. Baru ke Judea. Tapi kamu dilihat keluargamu bagus. Haleluya. Patut diikuti ini orang. Bagaimana doa kalian? Ada Pak konseling, ada pemahaman Alkitab. Oh iya kah? Bolehkah kami ikut? Boleh, berubah. Saya mau bersaksi. 1, 2, 3. Iya. Jangan diam-diam aja. Mau ke surga kok diam? Bahagian lainnya saudaraku sekalian. Sesudah ke Judea, barulah katanya saudara ke Samaria. Saudara tahu ke Samaria? Samaria ini tidak bergabung dengan karena Samaria adalah dianggap saudara putri Samaria adalah bukan putri kudus. Orang Samaria menurut Yerusalem atau menurut saudaranya, saudaraku sekalian Yahudi yang lain itu, dulu takut kepada Tuhan tapi mereka jadi tidak takut. Mereka semua perempuan-perempuannya. Ya udah, gambarkan dalam hatimu lah. Sampai perempuan Samaria Tuhan tegur. Mana suamimu? Tidak ada. Oh ya saya tahu 5 ya. Kau kandangin di kamarmu ya katanya, coba.
Saudara kita berdua buat Kalimantan Tengah. Ibu yang saya lani itu kemarin, ibu sudah berapa kali kawin? 2 kali katanya. Karena mereka dulu tidak mengenal Tuhan. Baru ke Samaria, Ke Samaria saudara, pergilah kamu nanti ke situ. Apa namanya itu? Ke lapangan itu. Sinilah, itulah golongan Samaria. Pakai gincu. Singgala itulah Samaria. Jangan kau pergi ke Samaria dulu. Yerusalemmu belum beres. Judeamu juga belum beres. Barulah kamu ke Samaria. Saudara, sebenarnya tim kita dulu ada mengunjungi rumah sakit. Menderita mereka. Karena di rumah sakit itu adalah perjuangan antara surga dan tidak. Iblis pasti datang menggodai. Makanya nanti akan kita bikin tim bahwa adalah waktu kalian hari Jumat ke ke rumah sakit dong. Ya. Jangan nanti Tuhan bilang, waktu aku sakit engkau tidak pernah menjenguk saya. Waktu saya lapar engkau tidak berikan pakaian. Kamu tidak pernah kasih bantuan. Pergilah kita masih sepanjang hidup kita. Karena ada pekerjaan kita, pekerjaan yang lebih besar. Itulah sebabnya kau dipanggil ke sini. Haleluya. Bukan sembarangan. Ya, apalagi nanti itu. Calon-calon pendeta itu, STH itu. Saudara nanti akan saya beritahu dulu, nanti kita minum dulu di sini. Haleluya. Tadi kan jangan pulang dulu, nanti ketemu saya dulu dengan temanmu ya. Haleluya. Aku mau bersaksi memuliakan nama Tuhan. Aku mau bersaksi 1, 2, 3. Ya, Bapak yang dari Banjar juga bersaksi lah Pak sama temannya. Kemukakanlah Yesus itu sangat baik. Nanti saya kasih buku buat Bapak. Ya, jangan hanya nunggu-nunggu gitu. Nggak. Iblis akan tarik-tarik itu, nggak mau itu. Haleluya, sudah waktunya sebenarnya sedikit aja. Udah lewat 5 menit, 10 menit. Haleluya. Barulah ke ujung-ujung bumi. Barulah ke luar negeri. Amin. Tuhan juga saya berikan kesempatan ke luar negeri. Gini-gini loh, kamu jangan kira. Walaupun dompet kosong. Seperti kesaksian si Anu tadi. Si Untung. Tidak ada dompetnya, hanya berdoa dia. 5 orang pergi mereka ke Jogja, mau ke Bogor itu, ke Jakarta ya. Dari mana uangnya Tuhan? Tuhan sediakan uangnya. Anak saya mau sekolah, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Tidak bisa. Aku hanya tidak ada kerja, ngurut-ngurut doang. Ngurut itu berapa lah uangnya? 100 peraknya. Makanan kami, rumah aku tidak ada, kendaraanku tidak ada. Tuhan berkati loh. Anaknya tambat, dinas. Dari gereja kita ini banyak loh. Anaknya Ibu Sarita, walaupun Ibu Sarita orang kaya, tapi Tuhan kasih kesempatan. Anak-anaknya, coba. Beres semua anak-anaknya. Walaupun dia sendiri yang urus. Tapi setianya kepada Tuhan bukan main ini. Tidak pernah tinggalkan gereja, kecuali dinas mungkin ya. Dia tadi bersaksi. Apalah Tuhan. Anaknya ditempatkan di Bogor. Yang lain itu ke Papua, kemana-mana. Semua karena doa. Termasuk juga orang kaya di sini. Ada Marga Nainggolan. Anaknya juga dinas, terus bekerja. Walaupun anaknya perempuan satu-satunya. Tapi dia setia kepada Tuhan, Tuhan menolong dia.
Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka segala kuasa akan turun kepada kamu. Amin. Bersaksi. Dan bagian terakhir dia katakan, saudara, sebelum dia sesudah terangkat, dia sempat memberitahukan. Waktu mereka melongo kepada Yesus, lihat, waduh, kenapa kau orang Galilea melongo melihatnya? Dia akan datang seperti itu kembali. Makanya saudara siap-siap bahwa Yesus akan datang kembali. Setidak-tidaknya menjemput kita datang kembali, yaitu sebelum kerajaan 1000 tahun. Amin. Makanya ada nyanyian, kapan Yesus kembali? Karena orang yang percaya itu suka cita kalau Yesus datang. Makanya kita tidak perlu takut kok, biarin aja. Napas kita punya Tuhan kok. Kapan Yesus, kata Pentakosta, kita juga gitu. Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, aku betapa besar. Oh, kita nyanyikan dulu, mana nih pemusiknya nih? Penutup ini, hei. Kalian jangan di sana lah, ngobrol-ngobrol di belakang lah, dengarlah firman. Haleluya. Dosa makan pentol-pentol waktu kebaktian. Kapan Yesus mana ibu apa? Yang tahu ini ibu. Ada tulisannya di situ ya? Ada tulisan di situ. Ada. Kapan Yesus kembali? Ayo kita nyanyikan ini sekaligus. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Dia tak lama lagi. Betapa bila sudah coba cari lagunya, rupanya banyak yang sekaligus kita akhiri kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita harus bersaksi amin. Dan harus terima Rohku. Yesus berjanji dia akan kembali lagi. Tapi kita tidak tahu kembalinya, tapi kita menunggu kembalinya. Tahu lagu itu enggak? Haleluya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Yang benarlah tepuk tanganmu itu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Yesus pasti kembali. Yesus pasti kembali ke dalam dunia ini. Tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku.
Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang pertama kali datang, coba berdiri, angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Yang pertama kali hadir, angkat tangan, saya mau berdoa. Saya mau beritahu saudara, pasti ada satu rencana Tuhan bagi kehidupanmu. Karena tidak sembarangan orang, saudara, yaitu dituntun Tuhan perjalanannya. Angkat tanganmu, pasti ada. Saya mau berdoa supaya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau dan diberkati oleh Tuhan. Segala apa penderitaanmu juga Tuhan bisa, dan Tuhan akan turunkan kuasa bagi engkau. Bapa dalam sorga, saudara kami yang mengangkat tangannya yang pertama kali melangkahkan kaki ke gerejamu. Karena gerejamu ini adalah bait Allah, di mana maut tidak akan menjamah mereka, demikian firman-Mu kepada Petrus. Terima kasih Bapa, terima kasih, diberkati mereka. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan tahu. Walaupun mereka tidak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Berikanlah, turunkanlah itu kepada mereka. Diberkatilah mereka dalam perjalanannya. Diberkatilah mereka Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan diberkatilah rumah tangga, saudara, ibu, bapak mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Turunkan tangan. Apakah di antara saudara ada yang mau doa, ada yang susah, ada yang sakit? Silakan datang ke depan, cepat. Kalau mau berdoa, cepat. Ya. Tuhan akan jawab segala apa yang menjadi kerinduanmu. Ada yang sakit, ada yang apa? Ada doanya belum didengar oleh Tuhan mungkin? Silakan. Haleluya. Kenapa malu sama Tuhan, saudara? Datang ke depan. Apabila engkau ada merasakan sakit, atau mungkin kau pinggangmu, ginjalmu, haleluya, atau engkau mungkin ada penyakit gula, selesaikan dengan Tuhan, semua akan diberkati engkau. Ya. Agak ke depan. Ya, kenapa dia? Gak enak itu gimana? Sering lemas ya. Siang hari Senin nanti. Suka lemas-lemas ya. Tuhan Yesus berkati dia. Berikan kekuatan kepada dia. Kasihani dia. Apalagi dia mau menempuh ujiannya. Tuhan memberkati. Segala kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu kehidupannya, mau menelan-nelan bisnisnya, semua kami cabut, patahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak kami izinkan kuasa-kuasa itu menghampiri dia. Dia sehat, dia kuat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Udah, ya nanti dibersihkanlah. Ya kalau bisa kalian dilayani lah. Ya. Kalian tinggal di mana? Hah? Panting. Oh ya, nanti itu ada ya. Biar kalian nanti didatangi. Apa ini? Apa? Gatal-gatal. Di mana? Bapak, alergi, gatal-gatal semua dicabut. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala gatal-gatal dan kesehatannya berikan dia prima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nanti gak gatal lagi Tuhan. Ya. Tapi dilayani maunya ya. Kenapa? Ibu lutut ya, kalau tua ya. Tuhan berikan dia kesehatan. Lututnya yang selalu sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Diberkati dia Tuhan. Haleluya. Amin. Udah gak apa-apa itu. Kenapa ibu? Sakit apa itu? Ini siapa yang bawa? Dengan siapa ibu ke sini? Sama Bapak Pertama yang dulu di Jalan Taus. Ada dia di sini. Ibu istri Pak Pahan. Pak Pahan, sinilah kamu istri maunya. Ibu orang Dayak ya? Saya orang Jawa. Yang Jawi. Kamu pun gimana? Kamu biarkan ini istrimu dari Jawa, dia kan tidak tahu alamat di sini.
Tuhan Yesus hamba memberkati keluarga ini. Tuhan, Engkau berikan dia apa yang dia rindukan, kesembuhan, sukacita menjadi bagian dia. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Nanti kau akan didatangi ya, biar didoakan lagi kau ya, papahannya. Kalian di jalan mana? Di Danomare. Eh? Saya di gereja sore sebenarnya Pak. Oleh nanti sore ada kegiatan keluarga meninggal. Jadi saya sempat datang. Udah datang aja nggak apa-apa ya. Kenapa itu? Kenapa kamu? Sakit kepala kalau senja itu kayak Oh, senja. Tuhan Yesus, segala sakit kepala apapun namanya tidak kami izinkan untuk ibu ini. Dia sehat, sehat di dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus dan memberkati dia. Haleluya, dia sembuh. Haleluya, amin. Tidak ada apa-apa itu ya. Tuhan, Saya sering meradang. beradab. Iya. Sama ini bapak saya kemarin, ayah saya kemarin ini mengalami kecelakaan tabrak lari. Ayah, Tuhan Yesus berikanlah penghiburan kepada ibu kekasih ini. Tuhan, Engkau memberkati dia, bungkus dia dengan kuasa kasih. Dia disembuhkan, dipulihkan, dia disukacitakan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Udah gak apa-apa itu, sembuh semua. Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita akan pulang. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di setiap usahamu, pekerjaanmu, karirmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, anak-anak dan keturunanmu. Tuhan memberkati keuanganmu, dan apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu akan dibuat berhasil. Dan Tuhan melindungi engkau, malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, dan menjagamu di segala jalanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, menerangi langkah kakimu dari jalan yang akan menyesatkanmu, dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima